Assalamualaikum. Sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Ini kita lagi di rumahnya Mas To Grembiang. Sekarang ada Sugeng Enjang Pak Bos. Selamat pagi. Ini kita ada kasus yang bisa kita review untuk pengalamannya. Nah ini ya, dengan melihat dia cukup banyak mengeluarkan liur sapinya. Jadi semalam Mas To telepon mengabarkan bahwa sapinya diduga kembung. Diukur suhunya 39,1. Ya ini sapinya ya. Oke, kan ada liur yang tidak seharusnya keluar bila dibandingkan dengan sapi-sapi yang lain sekarang. Jadi sapi ini sapi baru, sudah 2 minggu di sini. Ya, ini sapi baru ya, sudah 2 minggu. Nah ternyata hari ini ada indikasi kembung sekarang. Kita tahu menu di tempatnya Mas To ini adalah hijauan dan kulit telo ya, dan kulit ketela. Tapi kulit ketelanya sudah dibersihkan sama Mas To, sudah direndam di sungai, diinjak-injak dan dibersihkan. Artinya sudah dalam keadaan segar ya, dalam keadaan netral atau tidak asam sekarang hari. Oke. Sekarang jadi salah satu tips ketika kita itu dapat sapi dan kita akan mengubah makanannya dari yang semula mungkin di tempat sebelumnya itu adalah hijauan murni menjadi hijauan plus comboran. Nah itu tipsnya salah satunya adalah kita harus memberikan comboran itu secara bertahap sekarang dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Oke, saya akan menjelaskan. Kenapa sih kita itu ketika sapi baru harus memberikan comboran itu secara bertahap? Itu yang pertama. Yang kedua, bertahapnya seperti apa Pak Dokter? Nah, ya toh. Dan berapa lama? Itu. Berapa lamanya antara 2 sampai 4 minggu. Antara 14 hari sampai 1 bulan, ya. Itu lamanya. Lalu kenapa kok harus diberikan secara bertahap? Tak jelas ke. Siap, sekarang Arif. Bila seekor sapi di tempat sebelumnya, Bos, itu makanannya full hijauan, ya, maka rumput ini itu memiliki kadar asam basa itu cenderung netral, sekarang Arif. Sehingga begitu rumput ini dimakan, dikunyah, di situ dilumuri air ludah ya, sekarang Arit, lalu ditelan masuk ke dalam lambung, sekarang Arit. Lambung ini tidak bingung. Lambung ini tidak bingung. Nah, saya jelaskan dulu. Di lambung, salah satu pencernaan yang ada di lambungnya sapi itu menggunakan mikroorganisme, menggunakan bakteri. Tapi bakteri itu adalah bakteri yang menguntungkan. Salah satu fungsi bakteri itu adalah menguraikan gas. Oke, mencegah terbentuknya gas atau mengurai gas. Nah, sampai di sini dulu. Nah, bakteri yang menguntungkan di lambungnya sapi itu bisa hidup di pH atau tingkat keasaman lambung itu 5, 6, 7. Sebut saja 6 sampai 7. Netral, siap, pasukan Arit. Ya, nah, bila dia biasa makan hijauan, maka lambung tidak akan bingung. Suasana asam basa di dalam lambung ini akan tetap normal, sehingga bakteri yang menguraikan gas itu tetap hidup dan bisa bekerja sekarang hari. Oke, nah, Mas To beli sapi, dimasukkan ke kandang. Oke, lalu ada satu kondisi mungkin terlalu banyak memberikan comboran. Bisa bekatul, bisa ampas tahu, bisa ampas tempe, bisa air tempe ya, air kedelai, bisa ketela, bisa gamblong sekarang Arit. Oke. Yang terjadi apa sekarang Arit? Nah, lambung yang biasanya makan rumput tiba-tiba kemasukan makanan lain. Oke. Makanan lain ini tentu akan langsung berefek pada lingkungan yang ada di dalam lambung. Yang biasanya pH-nya itu 6,7, ini berubah, bisa turun, bisa naik sekarang Arif.
Intinya lingkungan lambung itu berubah. Nah, bila lingkungan lambung ini berubah, oke, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bakteri menguntungkan yang tugasnya menguraikan gas itu mati, bos. Siap, Mas Kenanganit. Bakteri yang ada di dalam lambung kaget, loh, biasanya yang masuk rumput, ini yang masuk kok ampas dele ya, misalkan kok gamblong. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh, tapi saya akan menjelaskan. Sehingga ketika suasana asam lambung ini berubah dari tempat netral yang itu nyaman bagi mikroorganisme, tiba-tiba berubah menjadi asam. Sehingga mati sebagian besar dari mikroorganisme tersebut. Sehingga lah sekarang Arif, tugas untuk menguraikan gas di saluran pencernaan itu tidak berjalan dengan baik. Yang terjadi adalah kembung. Nah, di situ patogenesis penyakitnya. Maka kenapa Pak Dokter kok harus dilakukan secara bertahap agar terjadi masa adaptasi dari lambung yang sebelumnya itu makan full hijauan menuju ke makan yang dicampur comboran. Kenapa selama 2 sampai dengan 1 bulan? Masa adaptasi masing-masing sapi itu berbeda. Ada yang seminggu bisa, ada yang 1 bulan belum bisa. Maka kita perpanjang aja sampai 1 bulan. Jadi tetap makanan pokok adalah hijauan, makanan tambahannya comboran, dan comboran itu harus bertahap. Misalkan 1 hari diberi sak cawuk, oke, nanti 4 hari dikasih 2 cawuk, 8 hari dikasih 4 cawuk. Nah, sehingga akhirnya ada masa adaptasi yang berjalan dengan baik yang terjadi di rongga perut Pak Bos, sehingga pencernaannya berjalan dengan baik. Siap? Oke, itu adalah tips bagaimana kita bisa mengadaptasikan dulu sapi yang baru datang biar tidak terjadi kembung. Makanannya diberikan secara bertahap, jangan secara drastis, baik itu bekatul, ampas tahu, ampas dele, gamblong, ampas telo maupun roti BS dan lain-lain. Secara bertahap supaya tidak terjadi perubahan asam basa pada lambung yang itu menyebabkan bakterinya mati sehingga terbentuk kembung. Oke. Video ini kita stop sampai pada terjadinya kembung. Kita akan sambung di video kedua tentang bagaimana cara menangani bila sapi kita kembung atau sapi kita asidosis di part kedua. Stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share videonya. Kita sambil menunggu perkembangan dari sapinya Mas To yang tadi sudah kita trokar. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita tunggu sekitar 15 menit dari pemasangan trokar, ternyata alhamdulillah tidak terbentuk gas lagi ya. Masih oke. Nah, lah sekarang Arit. Biasanya kembung itu dibarengi oleh Pak Bos dengan rongoknya ya. Kembung dibarengi oleh beberapa kondisi Pak Bos. Kondisi yang pertama yang paling mematikan adalah tekanan perut ini mentok ke kiri dan ke kanan Bos. Sehingga yang terjadi adalah tekanan ke rongga dada. Komplikasinya adalah sesak nafas dan mati. Tekanan ke diafragma sapi ini sangat besar, sapi gagal nafas, ngeblak, perutnya gede banget, biasanya matinya karena gagal nafas. Itu kondisi yang pertama, Las Kanan.